Dua pekan lagi pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 dibuka, namun teka-teki siapa Capres dan Cawapres yang telah dinanti-nanti publik belum semua terbuka. Lalu bagaimana strategi tiap poros koalisi terkait waktu mengumumkan pasangan yang diusung, awal waktu atau menit akhir, berikut ulasannya. Pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal 2 minggu lagi. Namun hingga kini, teka-teki siapa yang akan maju sebagai bakal calon wakil presiden masih belum semua terungkap. Lalu, apa kata fakta? Pendaftaran Capres dan Cawapres resmi dipercepat, yaitu dari tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Percepatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi perselisihan dalam menentukan calon yang dipilih. Selain itu, waktu pendaftaran juga dipersingkat dari yang tadinya sebulan lebih menjadi 6 hari saja. Waktu pendaftaran dipersingkat ini untuk memperpanjang masa kampanye. Hingga saat ini, baru satu baca pres yang mendeklarasikan bacawa presnya. Baca pres Anies Baswedan Kamis 21 September lalu telah mendeklarasikan wakilnya yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Pasangan baca pres bacawa pres ini akan mendaftar ke KPU RI di hari pertama pendaftaran. Koalisi Perubahan memilih Caimin sebagai bacawa pres berdampak pada hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi. Kini parpol pendukung Anies Caimin hanya tinggal Nasdem, PKB, dan juga PKS. Pemilihan Caimin digadang-gadang untuk memperkuat suara di Jawa Timur. Namun menurut hasil survei, pasangan Anies Caimin hingga kini masih rendah, termasuk di Jawa Timur yaitu 14,2% menurut survei SMRC. Sementara secara keseluruhan, pasangan Anies Caimin memperoleh 12% suara. Dari kubu Prabowo juga terdapat beberapa nama yang berpotensi menjadi cawapresnya seiring koalisi Indonesia Maju yang semakin gemuk setelah bergabungnya Demokrat. Yang terpenting adalah senantiasa menjaga satunya kata dengan perbuatan. Terdapat beberapa nama yang disebut akan mendampingi Prabowo Subianto. Menurut survei indikator politik, Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi teratas dengan 25,8%. Lalu disusul dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dengan 14,1%. Lalu selanjutnya ada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan 5,1% dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dengan 4,8%. Nama Ganjar juga sempat beredar disebut-sebut berpeluang menjadi cawapres Prabowo. Namun Ketua Umum PDIP Megawati dengan tegas menutup pintu kemungkinan tersebut dan mantap mengusung Ganjar sebagai capres. Bahkan kini nama bacawa pres untuk Ganjar telah mengerucut hingga sudah dikantongi. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut banyak nama yang berpotensi menjadi wakil Ganjar. Sebelumnya, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo telah membahas ada 5 nama bakal cawapres. Menurut PLT Ketua Umum P3 Mardiono, mereka adalah Ketum Bapilu P3 Sandiaga Uno, lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan juga Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Kita juga sudah melihat bagaimana kesesuaiannya dengan Pak Ganjar. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada P3, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PD Perjuangan. Ini semua kan dilakukan kalkulasi yang mendalam. Kapan sih Mas waktu yang ideal untuk menentukan cawapres? Kalau ditetapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, tentu kan ada efek positifnya supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih awal dan bisa memberikan masukan termasuk profiling terhadap calon wakil presiden. Tetapi yang kita lihat sekarang ini kan sepertinya ada skenario
bagaimana menetapkan dan mengumumkan calon wakil presiden di momentum last minute kan. Sampai hari ini kan di porosnya Pak Prabowo dan porosnya Pak Ganjar kan belum ada pengumuman secara resmi siapa cawapresnya. Inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa memang kecenderungannya calon wakil presiden ini akan diumumkan di saat last minute sebagaimana di pemilu 2019 yang lalu. Apa kelebihan dan kekurangan untuk menentukan cawapres lebih dulu seperti Anies dan juga Caimin? Kita mesti harus objektif melihatnya bahwa kenapa kemudian pasangan Pak Anies ini cepat mengumumkan cawapresnya ke masyarakat. Karena memang Pak Anies dan Caimin ini adalah satu-satunya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang paling tidak punya beban pemenangan. Dibanding dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kita tahu Pak Prabowo sudah berulang kali ikut medan kontestasi Pilpres kan. Jadi beban psikologisnya kalau tidak menang sangat berat. Begitu juga dengan Pak Ganjar Pranowo, meskipun ini baru kali yang pertama, tetapi kan PDIP menjadi partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Artinya untuk mempertahankan juara, ini juga ada beban psikologis, sehingga kalau tidak selektif memilih calon wakil presiden ini dikhawatirkan akan berisiko yang cukup buruk kan. Nah tentu dengan diumumkannya calon wakil presiden secara lebih dini, masyarakat akan bisa diberikan atau memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait dengan track record calon wakil presiden tersebut. Nah saya kira akan lebih baik kalau paling tidak katakanlah 1 minggu lah sebelum masa pendaftaran capres-cawapres dimulai, ini semua poros sudah bisa mengumumkan calon wakil presidennya. Lalu apa kelebihan dan juga kekurangannya jika menentukan cawapres di last minute? Ya karena memang belum putus kan. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kinerja demokrasi, ya saya kira akan lebih baik kalau semua poros koalisi ini bisa mengumumkan secara lebih dini calon wakil presiden, supaya sekali lagi kontestasi Pilpres ini kan bukan hanya menjadi milik elit politik, tetapi juga menjadi milik rakyat banyak, sehingga rakyat berhak dan berkesempatan untuk melakukan profiling terhadap calon wakil presiden supaya bisa ikut memberikan masukan. Teka-teki siapa saja yang akan maju dalam Pilpres 2024 tak lama lagi akan segera terungkap. Setelah mendaftarkan diri dan ditetapkan oleh KPU, kampanye Pilpres pun akan segera dimulai. Saya Raisa Nadia dan Rian Kaputra, serta juru kamera Dimas Winardi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.